Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Kuntilanak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Perusahaan tempat kami bekerja lumayan angker. Menurut penuturan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, ada yang mengatakan bahwa dulunya sebelum perusahaan kami berdiri, tempat itu merupakan sebuah perkebunan kelapa sawit, di mana lokasi itu konon dulunya merupakan tempat pembuangan mayat pembunuhan korban PKI. Ada lagi yang mengatakan bahwa lokasi itu konon dulunya sempat ada sebuah rumah yang anak gadisnya meninggal gantung diri. Berbagai macam lah spekulasi informasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Rentetan kejadian mistis seringkali terjadi di area produksi di perusahaan kami. Di antaranya kejadian yang dialami teman kami, sebut saja namanya Erwin. Erwin adalah salah seorang pekerja outsourcing yang ditugaskan menjaga kamar mandi. Erwin bertugas pada shift 3 dari pukul 11 sampai pukul 7 pagi, karena waktu itu memang masih ada shift 3. Kamar mandi produksi selalu diawasi oleh petugas khusus karena terkadang ada saja karyawan yang nakal yang sering permisi berkali-kali hanya untuk mencuri waktu dalam bekerja. Kamar mandi di area produksi ada 4 pintu supaya karyawan yang ingin ke kamar mandi tidak perlu mengantri, dan lokasinya juga sangat dekat ke bagian produksi. Erwin pernah bercerita, malam itu malam Jumat, tepat pukul 22.30 malam atau pukul 10.30. Erwin sambil bersiul-siul membersihkan teras depan kamar mandi. Tiba-tiba ada seorang karyawan wanita, sebut saja namanya Ida, akan masuk ke kamar mandi. "Win, aku mau masuk," sapa Ida. "Oh iya, bentar, aku catat dulu nomor bedmu ya," jawab Erwin. Ida kemudian menyerahkan bed name yang nyantol di kantong bajunya. Setelah Erwin mencatat, Erwin mempersilahkan Ida masuk. Kebetulan keempat kamar mandi masih kosong semua. "Silakan dah," kata Erwin. Ida pun masuk kamar mandi dan menguncinya. Beberapa saat kemudian datang lagi si Tono. "Win, aku mau masuk," kata Tono. "Iya, aku tulis dulu ya. Mana bedmu?" tanya Erwin. Tono menyerahkan bed namanya kepada Erwin. Beberapa menit kemudian, Tono pun keluar dari kamar mandi. Erwin bertanya-tanya dalam hati, "Kok Ida tidak keluar-keluar ya dari kamar mandi?" gumam Erwin. "Win, aku mau masuk," salah seorang karyawan wanita menyapa Erwin. Rupanya si Rani yang ingin ke kamar mandi. Win, siapa ini kamar mandi itu?" "Aku mau masuk ke kamar mandi yang itu," kata Rani sambil menunjuk kamar mandi yang tertutup. "Si Ida. Tapi aneh loh, sudah hampir setengah jam tidak keluar-keluar juga," jawab Erwin. "Hah? Ida?" Rani terheran-heran. "Iya, Ida," Erwin menegaskan. "Tidak salah kok, Win. Ida di lapangan loh, Win. Dia lagi motong," jelas Rani. "Mana mungkin? Ini coba lihat."
Ida masuk jam berapa? Aku sudah mencatatnya, kata Erwin sambil menunjukkan buku catatan riwayat ke kamar mandi. Lah, terus yang di lapangan siapa? Tanya Rani lagi. Rani dan Erwin saling pandang keheranan. Coba kamu buka pintunya. Mungkin saja Ida sudah keluar, kamu tidak tahu, kata Rani. Rani dan Erwin bersama-sama mendekati pintu kamar mandi yang tertutup. Erwin coba mendorong pintu. Ternyata benar, kamar mandi tidak terkunci dan tidak ada satu orang pun di sana. Nah, kan benar kan kataku, Ida sudah keluar, tapi kamu tidak melihatnya. Kamu Win, gumam Rani mentertawakan Erwin. Erwin masih terbengong-bengong dengan kejadian itu. Sudah jelas tidak ada satu orang pun yang kelihatan keluar dari kamar mandi itu. Beberapa saat kemudian, Win, aku mau masuk. Ini bed namaku. Indra menyerahkan bed namanya kepada Erwin. Dan beberapa menit kemudian, Indra teriak menjerit sejadi-jadinya. Erwin segera mendobrak pintu kamar mandi sampai rusak. Kenapa, Indra? Kok seperti kesetanan gitu? Tanya Erwin. Indra tidak menjawab. Dia langsung keluar kamar mandi dengan terengah-engah. Dengan posisi setengah tunduk, Indra menjelaskan. Aku tadi kan lagi buang air besar. Begitu aku selesai, aku merasakan ada yang aneh di bak mandi. Ternyata betul, ada perempuan berambut panjang. Sambil mengelus-elus rambutnya yang panjang, dia tersenyum menyeringai kepadaku, cerita Indra. Erwin mendengarkan cerita Indra sambil terbengung ketakutan. Dengan ketakutan, Indra meninggalkan Erwin kembali ke lapangan. Rumor cerita tentang kuntilanak penghuni kamar mandi pun santer terdengar. Hampir semua karyawan mengetahui cerita itu. Keesokan malamnya, tepatnya malam Sabtu, ada beberapa karyawan yang memang berani sehingga dia tidak ambil pusing mengenai cerita kuntilanak penghuni kamar mandi itu. Malam itu, suasana lokasi kerja biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mencekam. Mungkin karena kebisingan suara mesin-mesin yang menyala, sehingga menghilangkan rasa takut dan memecah kesunyian malam itu. Untuk karyawan shift 3, jam istirahat berbunyi pada pukul 3 dini hari. Di setiap bagian selalu ada meja untuk menulis untuk satu orang mandor, mencatat keluar masuk hasil produksi per hari. Bel istirahat berbunyi. Seperti biasa, karyawan beristirahat semua. Masing-masing karyawan mengambil posisi. Ada yang makan, ada yang berbaring di sela-sela mesin, dan terkadang ada juga yang ngobrol-ngobrol menghabiskan waktu sampai pukul 4 pagi. Malam itu kebetulan tidak ada satupun karyawan yang makan, ngobrol-ngobrol, bahkan lalu lalang di lokasi kerja. Semua karyawan ambil posisi untuk tidur, menunggu sampai pukul 4 pagi. Ada satu karyawan, sebut saja namanya Benny. Benny tiduran di atas meja mandor di pinggir dinding. Kebetulan lokasi di situ cukup terang karena meja untuk menulis, sehingga di atas digantungin lampu. Di lokasi sekitar meja juga ikutan terang benderang. Benny awalnya posisi miring dengan memainkan handphonenya. Beberapa menit kemudian, matanya mulai terasa berat dan ingin tidur. Benny kemudian berubah posisi tidurnya yang tadinya miring. Sekarang Benny merubah posisi menjadi terlentang. Dalam kondisi mata yang sangat mengantuk, awalnya Benny tidak menyadari ada apa di atas kepalanya. Sambil menguap dan sesekali membuka matanya, Benny mulai curiga.
diusap matanya berkali-kali. Benny berusaha melihat dengan jelas ada apa di atas kepalanya. Kok sepertinya ada sesuatu ya di atas kepalaku, tanya Benny dalam hati. Alangkah terkejutnya Benny. Benny langsung melompat dari atas meja sambil berteriak, "Hantu!" Semua teman-teman Benny terkejut. Mereka semua terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan Benny. Ben, ada apa Ben?" teriak Dodi kepada Benny. Benny tidak peduli. Dia berusaha lari tapi dihadang oleh Irwan. "Ada apa Ben? Jelaskan, ada apa?" tanya Irwan. Dengan ngos-ngosan Benny berusaha menenangkan dirinya. Aku baru saja melihat hantu, jawab Benny. "Di mana?" tanya Irwan. "Di atas meja mandor," jelas Irwan. "Mana? Tidak ada apa-apa," jelas Irwan. "Iya betul, tadi dia menggantung di besi lampu itu," kata Benny sambil menuju arah lampu gantung yang dipasang tepat di atas meja mandor. "Wujudnya gimana Ben?" tanya Irwan. "Rambutnya panjang, wajahnya tertutup oleh rambutnya," jelas Benny. "Berarti sosok itu juga yang kemarin mengganggu di kamar mandi itu," jelas Irwan. Bel tanda berakhirnya jam istirahat berbunyi. "Ya sudah, tidak apa-apa itu. Ayo kita ke posisi masing-masing. Lanjuti pekerjaan," ajak Irwan kepada Benny. Dengan rasa takut dan lemas, Benny berjalan didampingi Irwan kembali ke mesin tempat dia bekerja. Sejak kejadian itu, tidak diperbolehkan lagi karyawan istirahat di lokasi kerja. Semua harus meninggalkan lokasi pekerjaan karena disediakan aula dan gazebo untuk istirahat. Oke, ikuti terus kelanjutan cerita menurut saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.